Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar saudara? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Kita jumpa lagi dalam renungan harian di mana kita berada di hari Jumat tanggal 13 Mei tahun 2022. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca dan renungkan. Namun sebelumnya, mari berdoa. Bapa yang ada dalam sorga, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Kami rindu untuk membaca firman-Mu, firman kebenaran yang menuntun kami untuk mengenal kehendak Kristus. Tolonglah kami, biarlah Roh Kudus bekerja, agar firman-Mu terus kami yakini dan kami lakukan dalam hidup kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Daniel pasal 7 ayat 1-14. Pada tahun pertama pemerintahan Belsyazar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu, dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar, dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisi yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya, di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, "Ayo, makanlah daging banyak-banyak." Kemudian aku melihat, tampak seekor binatang yang lain. Rupanya seperti macan tutul, ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4, dan kepalanya diberikan kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya, sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan, dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya.
Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikian seluruh bagian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di kesempatan ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus, tema kita, kekuasaan Tuhan dalam dunia. Sahabat-sahabat Kristus, kehidupan kita kini dan di sini kerap membawa kita pada kenyataan bahwa kita dilingkupi oleh banyak kekuasaan, seperti pemerintah, atasan, bos, majikan, dan lain-lain. Sejak zaman Alkitab, saudara, ada dua jenis kekuasaan yang kerap dipertentangkan, yakni kekuasaan ilahi dan kekuasaan dunia. Kekuasaan dunia digambarkan sebagai lawan dari kekuasaan Allah. Hal ini tampak dalam perikop pada hari ini. Bacaan kita ini menuturkan penglihatan Daniel tentang binatang dan yang lanjut usia. Keempat binatang, saudara, yang dilihat Daniel menggambarkan 4 bangsa yang sedang berada dalam masa kejayaannya. Daniel menggambarkan bangsa-bangsa tersebut memiliki kekuasaan yang sombong dan cenderung mengabaikan Allah dan meniadakan sesama manusia. Akan tetapi, saudara, kejayaan bangsa-bangsa tersebut tidak berarti di hadapan yang lanjut usia. Secara sederhana, kita dapat memahami yang lanjut usia ini sebagai Allah sendiri. Dan oleh karena perikop ini berbicara tentang kekuasaan bangsa-bangsa, maka penekanan pada yang lanjut usia itu juga adalah tentang kemahakuasaannya yang tidak tergoyahkan dan mengatasi segala kekuasaan yang ada di dunia. Maka dari itu, saudara, Daniel menyampaikan nasihat agar orang percaya tidak menyandarkan kehidupannya kepada penguasa-penguasa dunia. Kekuasaan di dunia ini adalah hal yang fana. Sahabat-sahabat Kristus, penglihatan Daniel menegaskan bagi kita bahwa Allah adalah penguasa dunia ini. Kuasanya tidak tergoyahkan oleh apapun. Orang percaya dinasihatkan untuk tidak tunduk dan menyerahkan diri pada kuasa dunia yang seolah-olah tampil sebagai raja dan penguasa dunia. Karena itulah, sebagai gereja, kita diutus untuk memberitakan kabar sukacita kedaulatan Allah, Sang Penguasa dunia. Ya, itulah yang mesti kita lakukan. Marilah kita mengakui bahwa kekuasaan Tuhan sungguh dahsyat dan Dia terus berkuasa dalam hidup saudara, saya, kita semua. Dan kuasanya yang dahsyat itu membuat kita semakin kokoh di hadapan Allah dan meyakini Dia serta berjalan dalam cinta kasih dan kuasanya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu, untuk kebenaran firman yang boleh kami dengarkan. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja. Roh Kudus menolong kami untuk mewujudkannya. Berkatilah kehidupan kami. Berkatilah anak-anak-Mu yang begitu setia mendengar renungan harian ini. Kiranya mereka terus berbahagia, bersukacita
di dalam cinta kasih dan kemurahan Tuhan. Berkati para orang tua kami yang dalam usia emas. Semoga mereka kuat, sehat, dan terus beria-ria dalam Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam pendidikan, pertumbuhan, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mencari pekerjaan. Kasih-Mu bersama dengan semua anak-anak-Mu. Dan berkatilah segala usaha dan juga harapan-harapan kami ke depan. Kiranya berjalan dengan indah dalam kasih Tuhan. Pergumulan kami Tuhan tolong. Baik yang sakit sembuhkanlah, yang berduka hiburkan, dan banyak lagi persoalan kami. Semoga kami selesaikan dalam cinta kasih Tuhan. Dan berkatilah para pelayan-Mu, berkati pemerintah kami, berkatilah kami sekalian, agar kami berjalan dalam tenang, dalam kasih Tuhan. Dan kami tahu bahwa Engkaulah yang terus berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini doa dan harapan kami. Semua kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara, bagi kita semua dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.